Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, sebuah kebijakan ternyata tak selalu menghadirkan sebuah kebaikan, terutama bagi dampak dari kebijakan itu sendiri. Salah satunya yaitu terkait pelebaran trotoar yang ada di Pasar Induk Banyuwangi ini, di mana dampak dari adanya pelebaran trotoar tersebut, jalan semakin menyempit, bahkan kendaraan lalu lalang pun juga sulit untuk bisa berhenti dan harus menjauh untuk parkir. Sementara abang-abang becak itu pun terpaksa harus sepanjang jalan dia memarkir becaknya, dan akibatnya para pedagang disinilah yang merasa sangat dirugikan. Orang enggan untuk berhenti membeli sesuatu yang diperdagangkan. Sementara pada saat bulan puasa ini yang seharusnya para pedagang menikmati hasil dari dagangannya, namun terhalang oleh akibat kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pedagang itu sendiri. Nah, seperti Anda lihat, ini bagaimana sempitnya jalan sehingga memantik yang namanya sebuah kemacetan yang cukup luar biasa. Orang-orang pun kadang-kadang enggan untuk berhenti karena rumitnya untuk tempat memarkirkan kendaraannya. Baik, kita akan menemui seseorang yang terbiasa mengamati sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, apakah ini menguntungkan ataukah sesuatu kebijakan yang baik bagi masyarakat, terutama masyarakat pedagang di pasar induk ini? Baik, kita akan menemui sosok narasumber yang akan menguak tentang seputar kebijakan itu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andi. Lama Ya lama nggak jumpa. Iya. Saya tadi tanya teman-teman nyari posisi jenengan, katanya ada di barat pasar ini. Iya. Memang setiap hari sering ke sini ya. Ya, saya memang pertama tinggal saya di dekat pasar ini di Kampung Melayu, tempat tanah kelahiran saya ya. Oh gitu ya, berarti Iya. ini masuk wilayah jenengan itu ya. Ya, ini teman dulu tempat main saya lah. Baik pasar, Blambangan, Tanjung itu tempat main saya zaman sudah kecil menyatu tuh. ya. Sudah menyatu lah itu. Oke, Mas Adi, ini kan kita melihat ya, baru-baru beberapa tahun yang lalu kan dilakukan sebuah kebijakan di mana ini berhubungan dengan pelebaran trotoar ini ya, Ya, sehingga mempersempit jalan. Iya. Nah, kebetulan kan jenengan ini selaku pengamat kebijakan publik ya. Iya. Artinya menurut jenengan sebenarnya ada nggak manfaatnya bagi pasar atau justru berdampak? Iya, ini Mas Denny, dari awal saya sudah menyikapi ya terhadap pembangunan atau pelebaran pedestrian atau pejalan kaki ya, terutama yang terletak di pasar kota Banyuwangi. Pasar induk sini ya. Pasar kota ya ini. Pasar kota ya. Itu di sebelah selatan daripada mulai mall pelayanan publik ya. Dari pelebarannya itu mulai dari Gapura. Gapura dari Persis. barat, ya barat menuju ke timur.
Ini dari awalnya kan badan jalan ini kan lumayan cukup lebar ya, sekitar 14-15 meter. Tapi di sini kemudian diperlebar pedestriannya atau trotoar atau pejalan kaki ya. Bangunan ini fasilitas bangunan pejalan kaki yang dilebarkan. Itu saya sudah menyikapi kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini agak sedikit bertabrakan dengan regulasi atau kebijakan perundang-undangannya. Jadi kenapa yang saya sikapi bahwa ini bertabrakan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan? Karena jelas di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum itu badan jalan atau bahu jalan ini kan merupakan layanan umum Dan umum ya. yang dimana pemerintah sebagai penyelenggara itu harus menjaga bahwa kelancaran, kenyamanan, ketertiban itu harus sebagai penyelenggara harus dipertahankan gitu Mas Eni. Menjamin lah untuk kepentingan umum itu ya. Betul. Artinya dengan adanya pelanggaran di peraturan perundang-undangan tersebut, apakah sebaiknya dengan penyempitan jalan dengan melebarkan trotoar ini perlu dibongkar lagi atau dikembalikan pada yang semula atau bagaimana menurut? Begini, setiap kebijakan pembangunan baik yang menyangkut sarana prasarana publik itu kan didahului oleh kajian-kajian ya. Kajian-kajian yang bersifat akademis, teknis, lingkungan, kemudian sebagai penyelenggara juga harus berkaitan dengan pengawas ya. Pengawas ini, pengawas penyelenggara itu tentunya Dinas Kepolisian ya, sebagai pengawas penyelenggara undang-undang lalu lintas dan angkutan umum. Itu harusnya berkoordinasi. Kemudian pelibatan dengan masyarakat sebagai pengguna itu juga harus diajak. Publik itu harus diajak bicara sebagai penyusunan langkah-langkah yang diambil sudah tepat atau belum. Jadi kalau seperti ini, kajian seperti ini, atau begitu kajian kemudian implementasi atau eksekusinya pembangunan seperti ini, tentunya ini ada hal-hal yang janggal. Gitu ya. Pak, janggalnya bagaimana? Bayangkan ini terjadi namanya bottleneck. Dari ujung lampu lalu lintas barat atau dari masjid Baitur Rahman itu ke arah timur itu terjadi bottleneck dari ruas jalan yang lebar 14 meter kemudian menjadi kurang lebih antara 6 atau 7 meter ya. Kurang lebih ya 7 meter. Kurang lebih begitu. Artinya bottleneck ini itu pasti akan mengurangi apa Pak Denny? Pertama, mengurangi kapasitas. Kapasitas, layanan, volume pasti akan terreduce. Akan dari volume yang tadinya dari barat itu besar, kemudian dengan penyempitan bottleneck, pasti kan ada kapasitas volume kendaraan yang tidak tertampung. Betul. Apalagi aktivitasnya aktivitas pasar seperti sekarang kita lihat seperti ini Pak Denny ya. Berarti ini sangat-sangat potensi terjadinya semacam kemacetan berarti ya? Ya potensi banyak hal. Pertama tentunya dengan kapasitas, layanan, daya dukung pasti sudah terhambat ya, menurun gitu kan dari fungsi jalan itu sendiri. Kemudian pedestrian yang dibangun ini kan sebetulnya pedestrian ini maksudnya saya tahu ini memperlebar pedestrian. Artinya kan di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan umum itu namanya pejalan kaki itu kan prioritas Pak Denny. Betul ya, betul. Jadi saya tahu maksudnya itu adalah mempernyaman daripada pejalan kaki, memprioritaskan hak pejalan kaki sesuai dengan amanah undang-undang. Tetapi setidaknya kajian akademiknya, naskah akademiknya jalan. Saya membandingkan di beberapa kota bagaimana tahapan dalam memperlebar pedestrian atau pejalan kaki. Itu pertama, kalau seandainya ini mau memperlebar, setidaknya perhitungan volume, perhitungan daya dukung,
perhitungan layanan lalu lintas itu tidak terkurangi, Pak Denny. Betul. Tanpa mengabaikan itu berarti Tanpa ya? mengabaikan itu. Kalau seandainya yang di kota besar itu, Pak Denny ya, itu kan mengorbankan yang namanya RTH. Betul, betul ya. RTH-nya dihilangkan, pedestriannya dilebarkan. Itu. Iya, iya. Tetapi RTH-nya tidak dihilangkan, tapi diganti, Pak Denny. Ganti di tempat Diganti lain. di tempat lain. Nah. Hitungan RTH yang dihilangkan sebagai konsekuensi pejalan kaki dilebarkan, itu akan Pindahkan yang digantikan. lain. Otomatis kan layanannya tetap ada nih ya. Ya. Kemudian prioritas dalam kenyamanan pejalan kaki kan sangat mungkin dengan lebar sekian dengan kenyamanan. Oke, itu. Bang Andi, dengan memanjakan para pejalan kaki, namun mengorbankan, ini kan fungsi utamanya kan pasar. Iya. Fungsinya pasar. Iya. Dengan mempersempit ruang lingkup dari para pedagang, lebih cenderung kepada pemanjaan pejalan kaki. Kira-kira apakah ini tidak justru merugikan merugikan orang-orang pedagang di pasar, atau bagaimana menurut pandangan Bang Andi? Begini, kita kembalikan. Apa sih fungsi jalan? Itu jalan adalah layanan publik yang bersifat struktur bangunan fisik, yang dimana moda orang, moda kendaraan, moda angkutan barang itu dapat lancar. Ini untuk layanan publik, Pak Denny. Jadi kalau katakan hanya sebagian orang yang menikmati layanan ini, kita lihat sekarang yang memberikan keuntungan siapa? Mungkin pedagang, mungkin ada parkiran. Sedangkan parkiran sebenarnya bisa dipindahkan ke Sri Tanjung mungkin ya. Tanjung, di sini sudah disediakan sangat mungkin lah, sangat besar. Tapi agak jauh kan di sana. Ya memang konsekuensinya adalah berjalan ya, orang berjalan. Tapi di sini kita lihat umum apa menikmati. Sebagian orang akan terhambat lalu lintasnya, bottleneck di ujung sana. Yang utama ini ini terjadi bottleneck. Nah, ini kan sifatnya publiknya akhirnya kriterianya hilang, Pak Denny. Jadi saya menyikapi boleh katakan memperlebar pedestrian, memprioritaskan pedestrian, tapi dengan kajian-kajian yang komprehensif ada nih ya. Dan bisa diterima untuk semua. Dan diterima oleh semuanya tanpa mengurangi layanan dari infrastruktur jalan itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ya. Kalau memang seperti itu paparannya, dengan adanya pelebaran trotoar dan mempersempit jalan yang awal tadi disebutkan Bang Andi dari kurang lebih 14-15 yang sekarang separuhnya hilang, menjadi kurang lebih 7 meter. Fungsi pedestrian ya. Fungsi utama di situ jalannya berarti kan udah hilang. Kira-kira sebaiknya kebijakan semacam ini menurut pandangan Bang Andi selaku pengamat kebijakan publik harusnya bagaimana ini? Iya, sebetulnya di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan umum itu sangat jelas, Pak Denny ya. Jadi penyelenggara ataupun pengawas penyelenggara itu harus menjaga fungsi jalan tersebut, harus menghilangkan adanya hambatan-hambatan. Ini kan akhirnya menciptakan suatu hambatan atau potensi yang kedepannya tidak baik, Pak. Betul. Artinya bisa potensi kecelakaan, bisa potensi kemacetan, mungkin di ujung sana nanti penumpukan kendaraan, kan? Jadi kan membahayakan di ujung di rambu yang sebelah barat sini. Ya seperti yang kita lihat ini kan sudah kurang lebih 7 meter masih dimasukin kendaraan. Belum lagi parkir mobil, bukan muat barang. Kan? Oke, Mas Andi, kita agak kesini lagi. Siap. Kira-kira menurut Bang Andi menurut Bang Andi, dengan pengurangan fungsi dan utama ini, saran sekarang kepada pemerintah itu seperti apa, terus kepada pedagang itu seperti apa, dan pengguna jalan ini seperti apa. Baik, Pak Denny, terima kasih. Mungkin hal ini perlu disatukan ya, bukan hanya pendapat saya, artinya pendapat publik masyarakat. 3 unsur tadi itu 3 unsur, baik penyelenggara, kemudian pengawas penyelenggara, masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat lainnya perlu diajak, artinya kajian bersama, Pak Denny.
bagaimana menciptakan satu kawasan. Ini saya pikir ini satu kawasan, ada MPP yang kita bangga-banggakan pada Oh ini. ya, MPP ya. Mall Pelayanan Publik Publik. Banyuwangi. Hmm. Masa ibaratnya di wajah investor menampilkan hal-hal yang keruwetan seperti ini Oh kan? ya, nggak masuk akal. Maka Nggak investornya masuk. ini gimana ini? Ini ada MPP kok. Tapi hal-hal yang sifatnya pelayanan ini seperti ini gitu kan. Jadi hal ini perlu keterpaduan pada ini komunikasinya. Berarti perlu penataan ruang Betul. kembali berarti Betul. ya. Yang Penataan- lebih excellent tentunya ya. Betul Pak Denny. Hmm. Jadi pola dan struktur ruang dalam hal fungsi pemanfaatan Hmm. ini kan berbicara berbagai pihak Pak Denny. Hmm. Ada pihak pedagang, Ya. ada pihak pejalan kaki, ada kendaraan, lalu lintas barang, bongkar muat barang, Pemangku kepentingan juga. ada pemangku kepentingan, ada pelayanan publik juga. Jadi ribet ya. Kan ini harus bersama-sama Pak Denny ya. Oke, Mas. Saya ingat dulu ya waktu rencana ini sempat masyarakat pedagang di pasar sini ini sempat keras menolak itu ya, menolak, gitu. menolak. Masih ingat ya? Ya. Menolak tentang pelebaran trotoar dan penyempitan jalan. Kira-kira sikap mereka ini gimana? Salah nggak kira-kira menolak dengan penyempitan semacam ini? Ya pastinya dia berpikir begini Pak Denny. Hal-hal yang sifatnya kelancaran itu kan kenyamanan. Salah satu faktor kenyamanan. Kelancaran bongkar muat, kelancaran lalu lintas kendaraan, kelancaran pejalan kaki. Tetapi kalau begitu katakan volume atau kapasitasnya ini diperkecil, dia logikanya kan berpikir sederhana saja. Ya. Bagaimana barang lalu lintas ini dapat berjalan? Ya. Kalau ini stop pasti kan semuanya akan terakumulasi. Jauh. Dan otomatis orang ketika nggak bisa masuk, malas berhenti, Pasti kan akan menjauhi. gitu menjauhi loh. nggak mungkin beli kan? Betul, begitu. nggak mungkin beli. Logikanya di sana. Logikanya mereka juga akan ini faktor kenyamanan, tapi orang mau berbelanja tapi terhambat, tidak Ya. nyaman. Otomatis kan dia akan pindah, Pak. Ya, cari yang lebih nyaman. Cari yang ya. lebih nyaman, Pak. Oke. Ya itu tadi fungsi daripada komunikasi berbagai pihak ini, Pak Denny. Harus disatukan. Siapa yang penyelenggara jalan, terutama Pemda Kabupaten Banyuwangi, Pak Denny, ya. Bagaimana ini dibicarakan bersama. Kalau bisa ini buat satu landmark, Pak Denny. Ya. Ada Sri Tanjung. Ya, ada MPP, APP, ada pasar kota, ada taman belambangan, ada taman belambangan, ada masjid. Ini sebenarnya sangat menarik, yo. Kalau jadikan landmark Banyuwangi kan sangat menarik, Pak Denny. Tinggal pengelolaannya Tinggal aja. bagaimana kajian ini dikonsep secara baik dengan berbagai pihak, Pak Denny ya. Oke. Menjadikan ini suatu landmark Banyuwangi. Kan menarik, Pak Denny. Iya. Bisa ada mall pelayanan publik integrated ke pasarnya lantai 2, lantai 3, Pak Denny ya. Masuk, ya. Bisa masuk ke atas misalnya. Bisa melihat dari atas suasana kota, Pak. Tapi jalan ini lancar, Pak Denny. Lancar, betul. Dikembalikan fungsi jalannya. Kemudian dari Tanjung juga nyambung, Pak Denny. Betul ya. Di MPP nyambung ke ada katakan di mana di Tanjung. di Tanjung sehingga masjid Baitur Rahman. Bisa juga nyambung Ada orang pendopo. ada pendopo. Mungkin dibuat lantai 2 parkirannya. Jadi bisa orang itu parkir di atas mobil, bisa nanti pengunjung itu bisa ke masjid, bisa ke MPP, bisa ke pasar, bisa ke pendopo. Betul. Jadi kan Di Taman Belambangan. atau dia berjalan dari di lantai 2 ini pasar ini bisa dibuat lantai 2 misalkan ya. Dia bisa turun ke Taman Belambangan. Jadi ini landmark, Pak Denny. Jalannya langsung bisa tembus sana. Bisa langsung ke sana. Artinya kembali Ada Gedung Juang, bagus Gedung juga, Juang, gitu kan. ya. Pak Pameran sekarang. Iya. Artinya ini perlu penataan ulang lagi tentang tata ruangnya. Betul. Oke, mungkin ada lagi Mas Andi? Ya saya rasa pembangunan sih ini ya ibaratnya untuk kenyamanan masyarakat atau untuk masyarakat Banyuwangi memang prioritas. Tetapi setidaknya dengan para pihak yang memberikan khasanah bagaimana ke depan Banyuwangi dan maju itu dikomunikasikan dengan baik. Ya, oke. Mungkin itu ya. Itu ya pesan Baik, pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi beberapa ide-ide brilian sekaligus pandangan-pandangan dari beliau Bang Andi Purnama. Bang Andi Purnama ini adalah sosok yang intens selama ini yang mengamati tentang kebijakan publik. Ya, tentu saja ini patut kita kita jadikan referensi ya. Apalagi sampai saat ini sekarang masuk ke Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Berpasar. Artinya di sini sayang pasar sekarang menjadi bidang, bukan lagi dinas sekarang ini. Kalau
misalnya pasar itu menjadi dinas, enak Iya, iya. pengaturannya. Iya, iya. Oke, mudah-mudahan para pemangku kepentingan terutama ya, Ya. juga pembuat kebijakan ini mendengar dan meresapi ini sebagai masukan dari pemikir-pemikir dari putra daerah Banyuwangi, sehingga akan menjadikan terbaik. Kita bayangkan saja dari posisi titik MPP, Mall Pelayanan Publik Bisa ke ini masjid, bisa ke masjid, bisa ke Taman Sri Tanjung, bisa ke toko, Pendopo, bisa ke pasar, Belambangan, terus ke ke Gedung Juang Gedung dulu, Juang itu. terus habis itu Wah, bagus ke sekali. Taman Taman Belambangan. Nah, ini luar biasa. Ada Ini. lagi Inggrisan, jangan Oh, lupa. Inggrisan. Itu Iya. juga sejarah Pak Denny. Wisata sejarah. Betul. Ya, ini Ini landmark Pak Denny. landmark Banyuwangi. yang sangat luar biasa, dan ini mungkin tidak pernah terpikirkan oleh pemangku kepentingan kita di Banyuwangi ini. Ya setengah-setengah hati Pak Denny. Setengah hati. Tanggung hanya Sebagian-sebagian. sepenggal saja itu. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Makasih Pak. Oke, sampai jumpa. Oke. Ya. Laros laros lare sing Banyuwangi, laros laros lare sing Banyuwangi. Yo ayo lare sing Banyuwangi. Yo ayo tandang gawe gondang-gandan. Yo ayo bareng-bareng yo ngadeg. Yo ayo supaya mangerusui. Ya Pangeran Padyangono sekabeh tyalan Banyuwangi miakne jemenggyang salawase rene iso
Yayasan Dugruga Gunung Kulon Ampero Banyu Segara Wetan iko tetep Banyuwangi Nisun. Pandegane Belopati rempet Jokopati wis wanti-wanti urip mulya lan sugih arti merdeka tanpa ana hang rusui duwe rasa rumangsa padha ngayomi. Wis suwe kesuwuring donya dudu mung krana gemulake kawajen kono utawa antre ombak plengkung prakoso lan angkere alat purwa. Uga saka jalanan pasti lare-lare osing Banyuwangi make gelem nguri-nguri budaya leluhure kawit saiki.